Pelatih Myanmar PD bisa kalahkan Indonesia di kandang sendiri, berbekal bergabungnya 8 pemain abroad dan kekuatan Indonesia yang dia rasa tidak begitu kuat. Myo Hlaing Win, kami sangat optimis menang. Federasi Thailand tetap waspada kekuatan besar timnas Indonesia meskipun turunkan skuad U22. Madam Pang, Dia Shin Tai Yong bekerja diam dan mengejutkan. Vietnam dikabarkan tidak mau menggunakan PAR, jelang lawan Indonesia 2 pekan mendatang. Presiden AFF, mereka bisa kena sanksi kalau tidak mau taat aturan. Mulai hari ini, turnamen paling bergengsi dan paling prestisius seantero jagat dunia akhirat dan bahkan seluruh alam semesta, akan resmi bergulir. ASEAN Championship, atau biasa disebut dengan Piala AFF, memang adalah salah satu turnamen paling banyak ditunggu oleh para penggemar sepak bola di ASEAN. Bagaimana tidak, menurut sebagian dari mereka mengatakan, kalau trofi Piala AFF bisa setara dengan trofi Piala Dunia. Bahkan jika ada turnamen antar planet di galaksi Bima Sakti, bisa saja mereka mengatakan kalau trofi Piala AFF jauh lebih besar. Sehingga tak heran, kalau obsesi dari beberapa mereka penyembah piala ini bahkan sangat vokal menyerukan suaranya di media sosial, agar timnas Indonesia kali ini bisa merebut gelar juara. Namun dalam hal ini, timnas Indonesia nampaknya terlihat setengah hati dalam ikut mentas di turnamen Piala AFF kali ini. Terlihat dari skuad yang dipilih dan yang akan berlaga di sana adalah skuad muda dan masih minim jam terbang di internasional. Hanya ada 3 atau bahkan 4 pemain senior, yang sudah merasakan atmosfer level pertandingan internasional di level Asia. Untuk grup sendiri, Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan juga Filipina. Indonesia baru akan bertanding pada esok hari melawan Myanmar. Dan ini adalah partai tandang. Sedangkan laga pembuka Piala AFF kali ini, akan menyajikan duel antara Kamboja versus Malaysia pada nanti sore. Melihat kekuatan timnas saat ini, nampaknya hal itu mulai dikuliti oleh pelatih Myanmar, yang besok juga akan bertemu dengan Indonesia. Menurutnya, ini adalah skuad C Indonesia, atau skuad lapis ketiga Indonesia, karena hanya menurunkan pemain muda. Sedangkan skuad A adalah skuad yang full di kualifikasi Pildun 2026, dan skuad B adalah skuad terbaik dari kompetisi BRI Liga 1. Dirinya menyebut, kalau sangat pede dan optimis menatap laga melawan Indonesia besok, karena berbekal 8 pemain abroad yang dipanggil ke timnas Myanmar, dirinya yakin bisa mengatasi Indonesia. Kami datang dengan skuad terbaik untuk turnamen ini, bahkan kami memanggil para pemain yang bermain di liga luar Myanmar. Mereka adalah pemain yang bisa mengangkat tim ini, ucap Myo Hlaing Win. Ya tentu saya tahu Indonesia. Mereka adalah tim yang kuat dan selalu diunggulkan juara setiap turnamen ini berlangsung. Tapi saat ini mereka menurunkan skuad yang cukup berbeda. Dan itu adalah keuntungan bagi kami. Skuad mereka saat ini seperti skuad C, skuad lapis ketiga yang akan menghadapi kami. Skuad utama mereka adalah skuad di babak kualifikasi, dan skuad B adalah pemain senior di kompetisi liga mereka yang tidak dipanggil. Kami optimis untuk laga besok. Apalagi kami akan didukung banyak supporter di sini. Kemenangan adalah hal yang harus kami persembahkan, jika kami ingin melangkah jauh ke depan, tutupnya. Federasi Thailand tetap waspada kekuatan besar timnas Indonesia meskipun turunkan skuad U22. Madam Pang, Dia Shin Tai Yong bekerja diam dan mengejutkan. Meskipun menurunkan skuad U22, nyatanya hal itu tidak lantas membuat Thailand langsung menganggap Indonesia sebelah mata, seperti layaknya timnas Vietnam. Bahkan Federasi Sepak Bola Thailand mengatakan, kalau mereka sangat waspada dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Berkat kejelian Shin Tai Yong sebagai pelatih, hal itulah yang membuat Madam Pang mengatakan, kalau Indonesia bukanlah tim yang ecek-ecek. Thailand sendiri sebenarnya juga menurunkan hampir banyak pemain muda, hanya saja mereka melakukannya dengan mengkombinasikan dengan para pemain senior. Berbeda dengan Indonesia, yang 97% adalah pemain muda, hanya Asnawi dan Pratama Arhan yang bisa dikatakan senior, berusia 22 tahun ke atas. Madam Pang mengatakan,
Kalau kesempatan bertemu dengan Indonesia di semifinal atau bahkan final sangat terbuka. Melihat peta persaingan di grup saat ini, praktis untuk grup B sendiri memang Indonesia dan Vietnam lah yang paling diunggulkan untuk lolos. Sedangkan di grup A, ada Thailand dan Malaysia, yang bisa saja bertemu dengan salah satunya. Kami melihat ini adalah terobosan baru yang mereka lakukan untuk membentuk tim baru. Skuad mereka banyak bermain di kualifikasi Piala Dunia, dan tak mungkin membawanya ke sini. Tapi kali ini mereka lebih banyak memanggil pemain muda, dan itu tidak masalah, ucap Madam Pang. Tentu kami tidak pernah anggap mereka adalah tim yang mudah untuk dikalahkan. Karena saya tahu dia Shin Tae-yong adalah pelatih bagus dan bekerja sangat mengejutkan. Kami bisa saja bertemu di babak final atau bahkan semifinal. Saya rasa pertandingan melawan Indonesia akan sangat menyenangkan, karena sudah hampir 2 tahun kami tidak bertemu, tutupnya. Vietnam dikabarkan tidak mau menggunakan PAR, jelang lawan Indonesia 2 pekan mendatang, Presiden AFF, mereka bisa kena sanksi kalau tidak mau taat aturan. Turnamen Piala AFF edisi kali ini memang cukup menarik untuk disimak, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, kalau AFF akan menerapkan PAR di turnamennya. Hal ini tentu bagus, karena potensi untuk berbuat kecurangan setidaknya bisa diminimalisir. Apalagi para pemain Nguyen FC yang biasanya memang sering bermain kasar di atas lapangan. Dengan adanya pemberlakuan PAR di setiap stadion yang dipakai, hal ini diharapkan dapat menunjang rasa adil dan dapat membantu wasit dalam memutuskan sebuah insiden. Karena jika tanpa PAR kemarin, kita tahu sendirilah bahwa banyak pelanggaran keras yang luput dari pantauan wasit. AFF sendiri pun memang sudah melakukan pemberitahuan ini dari beberapa waktu lalu, agar setiap tim yang berstatus sebagai tuan rumah memilih stadion yang sudah terpasang PAR. Hal ini jelas dikatakan, agar penggunaannya wajib dilaksanakan dan tanpa kompromi. Namun bagi Vietnam, nampaknya itu cukup jadi masalah besar. Di mana mereka memang sering dikatakan, dalam permainan selalu bermain kasar. Hal itu membuat pemberitaan tentang mereka, kalau Vietnam sendiri menolak untuk menggunakan PAR. Meskipun beberapa stadion di Vietnam memang sudah terafiliasi dengan PAR, namun bukan itu masalahnya. Mereka nampaknya malas dan takut, kalau permainan kasar dan kungfu mereka terdeteksi oleh PAR. Sehingga mereka sampai saat ini dikabarkan masih menolak untuk menggunakan PAR di Piala AFF. Indonesia sendiri memang akan bertandang ke Vietnam pada Minggu 15 Desember mendatang, dan diprediksi akan jadi laga hidup mati. Jika melihat acuan dari AFF, apabila Vietnam tetap menolak menggunakan PAR pada laga nanti, tentu mereka bisa saja kena sanksi. Namun sanksi seperti apa yang dimaksud, tentu kita semua tidak tahu. Yang jelas, Presiden AFF sudah mengatakan, kalau Piala AFF kali ini menggunakan PAR, dan semua tim wajib melaksanakan perintah tersebut. Wah, gimana pendapat kalian guys? Vietnam kayaknya mau berbuat curang sama Indo nih. Makanya gak mau pakai PAR, biar aksinya gak kelihatan ntar. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.